Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang-orang tertentu yang hidupnya seolah selalu dipenuhi keberuntungan? Saat menghadapi masalah, mereka menemukan jalan keluar. Saat membutuhkan bantuan, selalu ada orang yang datang menolong. Bahkan ketika peluang terlihat tertutup, entah bagaimana, kesempatan baru justru muncul di hadapan mereka. Banyak orang menganggap itu hanya kebetulan atau nasib baik semata. Namun, menurut Primbon Jawa, keberuntungan yang terus-menerus hadir dalam hidup seseorang bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Ada sikap, kebiasaan, dan energi tertentu yang dipercaya membuat seseorang lebih dekat dengan rejeki, kemudahan, dan berbagai kesempatan emas. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik keberuntungan tersebut? Simak pembahasan ini sampai akhir, karena siapa tahu salah satu tandanya ada pada diri Anda. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama mengupas berbagai rahasia kehidupan, pesan leluhur, serta kearifan Primbon Jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat menarik ini, saya mengajak Anda untuk mendukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti dan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten inspiratif, edukatif, dan penuh hikmah seputar Primbon Jawa. Mari kita langsung masuk ke pembahasan utama. Menurut kitab Primbon Jawa, salah satu alasan mengapa sebagian orang terlihat selalu beruntung dalam hidupnya bukanlah karena mereka memiliki pusaka sakti, warisan melimpah, atau kekuatan gaib tertentu. Justru rahasia yang paling mendasar seringkali terletak pada sesuatu yang sederhana, yaitu kemampuan menjaga ucapan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Leluhur Jawa sejak dahulu percaya bahwa setiap kata yang keluar dari mulut manusia memiliki energi. Ucapan yang baik dipercaya mampu menghadirkan ketenangan, mempererat hubungan, dan membuka pintu rejeki. Sebaliknya, ucapan yang kasar, penuh amarah, fitnah, atau kebencian dapat mendatangkan berbagai kesulitan yang perlahan-lahan menghambat jalan kehidupan seseorang. Karena itulah, orang-orang tua zaman dahulu sering mengingatkan agar selalu berpikir sebelum berbicara. Mereka meyakini bahwa lidah adalah cerminan hati. Ketika hati seseorang dipenuhi niat baik, maka kata-kata yang keluar pun akan membawa kesejukan bagi orang-orang di sekitarnya. Tanpa disadari, sikap seperti inilah yang membuat banyak orang menyukai, menghormati, dan bersedia membantu mereka ketika menghadapi kesulitan. Coba perhatikan di sekitar Anda. Ada orang yang mungkin tidak terlalu kaya, tidak memiliki jabatan tinggi, bahkan hidup dengan sederhana. Namun anehnya, ketika mereka membutuhkan pertolongan, selalu saja ada yang datang membantu. Saat menghadapi masalah, selalu ada jalan keluar yang muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam pandangan Primbon Jawa, keadaan seperti ini bukanlah kebetulan semata. Hal tersebut merupakan buah dari kebiasaan menjaga sikap dan tutur kata selama bertahun-tahun. Selain ucapan, perilaku juga memegang peranan yang sangat penting. Orang yang jujur, rendah hati, tidak suka meremehkan orang lain, dan mampu menghargai sesama dipercaya memiliki aura positif yang kuat. Aura inilah yang membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan, kesempatan, dan hubungan baik dengan banyak orang. Sebaliknya, seseorang yang gemar menyakiti hati orang lain, suka memancing pertengkaran, atau merasa dirinya paling benar, seringkali tanpa sadar menjauhkan banyak peluang baik dari kehidupannya. Walaupun secara materi mungkin terlihat berhasil, kehidupan mereka sering dipenuhi konflik, ketegangan, dan berbagai hambatan yang sulit dijelaskan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa keberuntungan sejati bukan hanya tentang uang atau harta benda. Keberuntungan juga berupa kemudahan dalam menjalani hidup, hubungan yang harmonis, kesehatan yang baik, serta hadirnya orang-orang yang tulus membantu di saat diperlukan. Semua itu seringkali berawal dari satu kebiasaan sederhana, yaitu menjaga ucapan dan perilaku. Maka jika selama ini Anda merasa keberuntungan belum banyak menghampiri, cobalah mulai dari hal yang paling mudah. Perbaiki cara berbicara,
Kurangi perkataan yang menyakiti, perbanyak sikap hormat kepada sesama, dan biasakan menebarkan kebaikan dimanapun berada. Siapa tahu, pintu-pintu keberuntungan yang selama ini terasa tertutup, perlahan akan mulai terbuka satu demi satu. Menurut ajaran yang tertuang dalam berbagai warisan primbon Jawa, salah satu sumber keberuntungan terbesar dalam kehidupan seseorang adalah sikap hormat kepada orang tua dan sesama manusia. Bagi masyarakat Jawa kuno, keberuntungan bukan hanya dinilai dari banyaknya harta benda atau tingginya kedudukan, melainkan juga dari kelancaran hidup, ketenangan batin, serta kemudahan yang datang dalam berbagai urusan. Dan semua itu dipercaya memiliki hubungan yang sangat erat dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang-orang di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya. Leluhur Jawa meyakini bahwa orang tua adalah perantara utama hadirnya kehidupan. Sejak lahir hingga dewasa, seorang anak menerima kasih sayang, pengorbanan, doa, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Karena itu, menghormati orang tua bukan hanya dianggap sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai salah satu jalan untuk memperoleh keberkahan dalam hidup. Banyak petuah Jawa yang mengingatkan agar seorang anak tidak berbicara kasar kepada orang tuanya, tidak membentak, tidak mempermalukan mereka, dan tidak melupakan jasa-jasa yang telah diberikan. Bahkan, ketika orang tua sudah tidak lagi berada di dunia, seorang anak tetap dianjurkan untuk mendoakan mereka dan menjaga nama baik keluarga. Dalam pandangan primbon Jawa, sikap seperti ini dipercaya dapat membuka pintu rezeki dan menghadirkan ketentraman dalam kehidupan. Coba perhatikan kisah-kisah yang sering diceritakan oleh orang-orang tua dahulu. Tidak sedikit orang yang hidupnya sederhana namun penuh keberuntungan karena selalu menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Mereka mungkin tidak memiliki kekayaan besar, tetapi usaha yang dijalankan lancar, keluarga harmonis, dan berbagai masalah yang datang selalu menemukan jalan penyelesaian. Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki banyak harta, namun hidupnya dipenuhi konflik, pertengkaran, dan kesulitan yang seakan tidak ada habisnya. Selain menghormati orang tua, primbon Jawa juga mengajarkan pentingnya menghargai sesama manusia. Sikap hormat kepada guru, tetangga, saudara, sahabat, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup dipercaya dapat memperkuat hubungan sosial yang baik. Dari hubungan yang baik inilah sering lahir berbagai peluang dan pertolongan yang tidak terduga. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Setiap orang pada suatu saat pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, menjaga sikap sopan santun, menghargai pendapat orang lain, serta tidak memandang rendah siapapun merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Seringkali, keberuntungan datang melalui perantara manusia. Sebuah pekerjaan, peluang usaha, bantuan saat kesulitan, atau informasi penting bisa datang dari orang-orang yang sebelumnya kita perlakukan dengan baik. Yang menarik, banyak orang mengira bahwa menghormati orang lain hanya dilakukan kepada mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Padahal dalam filosofi Jawa, setiap manusia layak dihormati sesuai kedudukannya. Orang yang sederhana sekalipun tidak boleh diremehkan, karena kita tidak pernah tahu melalui siapa pertolongan dan rezeki akan datang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa hidup yang penuh keberuntungan berawal dari hati yang penuh penghormatan. Semakin seseorang mampu menghargai orang tua, guru, dan sesama manusia, semakin luas pula jalan kebaikan yang terbuka di hadapannya. Bukan karena adanya keajaiban yang turun dari langit, melainkan karena sikap hormat tersebut membentuk karakter yang baik, menghadirkan doa-doa tulus dari banyak orang, serta menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan. Karena itu, jika ingin menjemput keberuntungan menurut ajaran leluhur Jawa, mulailah dengan hal yang sederhana. Luangkan waktu untuk menghormati dan membahagiakan orang tua, hargai setiap orang yang Anda temui, dan jangan pernah melupakan jasa mereka yang pernah membantu perjalanan hidup Anda. Sebab bisa jadi, keberuntungan yang selama ini Anda cari sebenarnya berawal dari sikap hormat yang tulus kepada sesama. Dalam ajaran primbon Jawa, salah satu sifat yang sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan dalam hidup seseorang adalah kebiasaan menolong sesama tanpa mengharapkan pamrih.
Leluhur Jawa meyakini bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan meninggalkan jejak energi yang tidak terlihat, namun pada waktunya akan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk yang berbeda. Bisa berupa kemudahan hidup, datangnya pertolongan di saat sulit, atau terbukanya jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Menolong tanpa pamrih bukan berarti harus selalu dalam bentuk materi besar. Justru dalam kehidupan sehari-hari, kebaikan kecil seringkali memiliki dampak yang besar. Misalnya membantu seseorang yang sedang kesulitan, memberikan jalan kepada orang lain, mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, atau sekadar memberikan senyuman dan kata-kata yang menenangkan. Dalam pandangan Primbon Jawa, hal-hal sederhana seperti ini dapat menjadi sebab terbukanya pintu keberuntungan. Leluhur Jawa sering mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Namun dalam makna yang lebih dalam, ini bukan hanya tentang memberi harta, tetapi juga tentang memberi energi positif kepada sesama. Orang yang terbiasa membantu tanpa menghitung untung rugi dipercaya akan memiliki alur kehidupan yang lebih ringan, karena ia tidak terikat pada ego dan kepentingan pribadi semata. Jika kita perhatikan, banyak orang yang dalam hidupnya tampak selalu dimudahkan urusannya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, selalu ada saja jalan keluar yang muncul. Ketika mereka membutuhkan bantuan, entah dari mana datangnya pertolongan. Dalam Primbon Jawa, keadaan seperti ini sering dikaitkan dengan akumulasi kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada orang lain, meskipun mungkin sudah lama berlalu dan tidak lagi diingat. Sebaliknya, orang yang cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri, enggan membantu, dan selalu menghitung untung rugi dalam setiap tindakan, dipercaya akan lebih sering merasa kesepian dalam menghadapi masalah. Bukan karena tidak ada orang lain di sekitarnya, tetapi karena hubungan sosial yang terbentuk menjadi lebih kaku dan tidak hangat. Dalam filosofi Jawa, hubungan antar manusia adalah jembatan rezeki, dan jembatan itu hanya bisa kokoh jika dibangun dengan kebaikan. Menariknya, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa kebaikan yang diberikan tidak selalu kembali dari orang yang sama. Seseorang mungkin pernah menolong orang lain di masa lalu, tetapi pertolongan yang ia terima di masa depan bisa datang dari arah yang sama sekali berbeda. Inilah yang sering disebut sebagai balasan yang tidak terduga, di mana semesta seakan mengatur ulang alur kehidupan seseorang melalui perantara orang-orang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, menolong tanpa pamrih sebenarnya juga melatih keikhlasan hati. Semakin seseorang tidak mengharapkan balasan langsung, semakin besar pula kemungkinan ia menerima kebaikan dalam bentuk yang lebih luas. Dalam pandangan leluhur Jawa, keikhlasan adalah salah satu kunci penting yang membuat energi kebaikan terus mengalir tanpa terhalang oleh keinginan pribadi yang berlebihan. Namun perlu diingat, menolong tanpa pamrih bukan berarti membiarkan diri dimanfaatkan. Primbon Jawa juga mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Kebaikan tetap harus disertai dengan kebijaksanaan, agar seseorang tidak kehilangan arah dan tetap menjaga martabat dirinya. Menolong dilakukan karena hati yang tulus, bukan karena tekanan atau paksaan. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa keberuntungan seringkali tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Setiap tindakan membantu orang lain, sekecil apapun itu, adalah benih kebaikan yang suatu hari akan tumbuh menjadi kemudahan dalam hidup. Dan menurut Primbon Jawa, mereka yang gemar menolong tanpa pamrih adalah mereka yang diam-diam sedang menanam jalan keberuntungannya sendiri. Dalam Primbon Jawa, keberuntungan tidak pernah dipahami sebagai sesuatu yang hanya datang secara tiba-tiba tanpa usaha. Leluhur Jawa sejak dahulu mengajarkan bahwa rezeki dan kemudahan hidup selalu berjalan beriringan dengan usaha, ketekunan, serta kesabaran. Karena itu, salah satu alasan mengapa sebagian orang terlihat selalu beruntung adalah karena mereka memiliki kebiasaan rajin bekerja dan tidak mudah menyerah, meskipun menghadapi banyak kegagalan. Bagi masyarakat Jawa kuno, bekerja bukan hanya sekadar mencari nafkah, tetapi juga bentuk laku hidup dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Orang yang tekun bekerja dipercaya sedang menyelaraskan dirinya dengan alur kehidupan yang sudah digariskan. Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh diyakini akan membuka jalan-jalan kecil yang perlahan mengarah pada keberhasilan besar. Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa tidak semua keberhasilan datang dengan cepat. Ada orang yang harus melewati banyak ujian, jatuh bangun, bahkan kegagalan berulang kali sebelum akhirnya menemukan titik keberuntungannya. Namun disitulah letak perbedaan antara mereka yang berhasil dan yang tidak. Orang yang berhasil adalah mereka yang tetap melangkah meskipun berkali-kali jatuh. Jika kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang yang terlihat beruntung sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Ketika satu jalan tertutup, mereka mencari jalan lain. Ketika satu usaha gagal, mereka belajar dan memperbaiki diri, lalu mencoba lagi. Dalam pandangan Primbon Jawa, ketekunan seperti ini menciptakan energi yang menarik datangnya peluang-peluang baru. Sebaliknya, orang yang mudah menyerah seringkali merasa hidupnya penuh kesialan. Padahal,
Bukan semesta yang menutup pintu, tetapi langkahnya sendiri yang berhenti terlalu cepat. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa rezeki seringkali berada tepat di balik kegagalan terakhir yang tidak sempat dilewati oleh seseorang yang putus asa. Selain rajin bekerja, sikap sabar juga menjadi bagian penting dalam proses menuju keberuntungan. Sabar dalam bekerja berarti tidak tergesa-gesa, tidak mudah putus harapan, dan tetap menjaga konsistensi meskipun hasil belum terlihat. Dalam Primbon Jawa, kesabaran dianggap sebagai penjaga jalan rezeki, karena tanpa kesabaran, seseorang mudah keluar dari jalur usahanya sendiri. Menariknya, banyak kisah dalam kehidupan nyata yang menunjukkan bahwa keberhasilan besar seringkali datang setelah proses panjang yang tidak terlihat oleh orang lain. Orang hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat perjuangan, malam tanpa tidur, kegagalan berulang, dan usaha yang tidak pernah diumumkan kepada siapapun. Dalam pandangan Jawa, inilah yang disebut sebagai laku prihatin yang membentuk kekuatan batin seseorang. Primbon Jawa juga menekankan bahwa kerja keras yang dilakukan dengan niat baik akan menghasilkan keberkahan, bukan hanya sekadar hasil materi. Artinya, bukan hanya tentang seberapa banyak yang didapat, tetapi juga seberapa tenang dan bermanfaat hasil tersebut bagi kehidupan. Oleh karena itu, orang yang rajin bekerja dan tidak menyerah akan cenderung lebih siap ketika peluang datang. Mereka sudah memiliki pengalaman, ketangguhan, dan mental yang kuat untuk menerima kesempatan yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang mudah menyerah. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa keberuntungan bukanlah hadiah yang turun begitu saja, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi usaha, kesabaran, dan keteguhan hati. Dan menurut Primbon Jawa, mereka yang terus melangkah meski dalam keadaan sulit adalah mereka yang sebenarnya sedang menjemput keberuntungannya sendiri, sedikit demi sedikit, tanpa mereka sadari. Dalam Primbon Jawa, salah satu kunci batin yang paling kuat untuk mendatangkan ketenangan hidup dan keberuntungan adalah rasa syukur. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa hati yang selalu bersyukur akan lebih mudah merasakan cukup, lebih tenang dalam menghadapi ujian, dan lebih jernih dalam melihat peluang yang datang dalam kehidupan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi keluhan dan rasa tidak puas akan selalu merasa kekurangan, meskipun sebenarnya ia sudah memiliki banyak hal. Syukur bukan hanya diucapkan di bibir, tetapi juga dirasakan dalam hati dan diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Orang yang bersyukur tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain, tidak sibuk membandingkan hidupnya, dan tidak larut dalam penyesalan berlebihan terhadap masa lalu. Dalam pandangan Primbon Jawa, kondisi hati seperti ini menciptakan ketenangan batin yang menjadi dasar dari terbukanya jalan keberuntungan. Leluhur Jawa percaya bahwa ketika seseorang mampu menerima apa yang dimilikinya dengan ikhlas, maka pikirannya menjadi lebih tenang. Dan dari ketenangan itulah muncul kejernihan dalam mengambil keputusan. Banyak peluang dalam hidup sebenarnya tidak terlihat oleh orang yang hatinya penuh keluhan, karena pikirannya tertutup oleh rasa kecewa dan ketidakpuasan. Jika kita amati dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang yang terlihat selalu beruntung adalah mereka yang sederhana dalam sikapnya. Mereka tidak banyak mengeluh, tidak mudah marah terhadap keadaan, dan tetap menjalani hidup dengan penuh rasa syukur meskipun dalam kondisi yang tidak selalu sempurna. Dalam Primbon Jawa, sikap seperti ini dipercaya membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syukur juga membuat seseorang lebih mampu menghargai hal-hal kecil. Hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain justru bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka yang bersyukur. Dari kebiasaan ini, seseorang menjadi lebih mudah merasa cukup, dan ketika rasa cukup itu hadir, hati menjadi tidak terbebani oleh keinginan yang berlebihan. Sebaliknya, orang yang sulit bersyukur akan selalu merasa hidupnya kurang. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, ia masih merasa belum cukup. Ketika mencapai satu tujuan, ia langsung membandingkan dengan orang lain yang lebih tinggi. Dalam ajaran Jawa, kondisi batin seperti ini justru dapat membuat seseorang kehilangan ketenangan, dan pada akhirnya membuatnya sulit merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa rasa syukur memiliki hubungan erat dengan datangnya keberkahan. Ketika seseorang mensyukuri apa yang ia miliki, maka ia sedang mengundang lebih banyak kebaikan untuk datang. Bukan karena hal mistis semata, tetapi karena orang yang bersyukur cenderung lebih positif, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup, sehingga peluang baik lebih mudah menghampirinya. Selain itu, hati yang bersyukur juga membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Ia tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan, karena ia masih bisa melihat sisi baik dari kehidupannya. Dalam Primbon Jawa, ketahanan batin seperti ini dianggap sebagai salah satu tanda seseorang sedang berada dalam jalur kehidupan yang stabil dan mengarah pada kebaikan. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa keberuntungan tidak hanya berasal dari luar diri, tetapi juga dari dalam hati. Semakin seseorang mampu bersyukur, semakin luas pula ruang ketenangan dalam dirinya. Dan dari ketenangan itulah lahir kejernihan berpikir, kebijaksanaan dalam bertindak, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Menurut Primbon Jawa,
Orang yang memiliki hati yang bersyukur sejatinya sedang berjalan di jalan yang paling dekat dengan keberuntungan, meskipun ia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Karena bagi leluhur Jawa, syukur adalah kunci yang membuka banyak pintu kebaikan yang tersembunyi dalam kehidupan. Sahabat pecinta kearifan leluhur, dari seluruh pembahasan dalam video ini kita dapat memahami bahwa menurut Primbon Jawa, keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang tanpa sebab atau sekadar kebetulan semata. Di balik kehidupan sebagian orang yang terlihat selalu dimudahkan, selalu ada pola sikap dan kebiasaan baik yang mereka jalani secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menjaga ucapan dan perilaku, menghormati orang tua dan sesama, gemar menolong tanpa pamrih, rajin bekerja dan tidak mudah menyerah, hingga memiliki hati yang selalu bersyukur, semuanya merupakan rangkaian nilai yang dipercaya membuka jalan kemudahan dalam hidup. Bukan karena kekuatan gaib semata, melainkan karena karakter baik akan menarik kebaikan lainnya dalam kehidupan. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahwa keberuntungan sejati tidak hanya dicari, tetapi juga dibangun. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.